Sudah mulai terekam, Bu Mus? Sudah ada tanda merah, berarti sudah ya, Bu Ari ya? Sudah, iya. Kita dimulai. Sudah dimulai? Iya. Silakan, Bu Mus. Ya. Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Ya, Bu Ari, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah baik, Bu Mus, sehat. Bu Mus, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Ari. Bu Ari, hari Iya, Bu ini Mus. saya ingin mengajak ngobrol Bu Ari. Keberatan apa tidak nih? Wah, sungguh tidak keberatan, Bu Mus. Justru saya itu pengen ketemu sama Bu Mus ini, mau bincang-bincang dengan Bu Mus, begitu Bu Mus. Seperti yang sudah saya kirim WA kemarin, memang kan hari ini pengen ketemu sama Bu Mus, pengen bincang-bincang. Iya, Bu Ari. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Ari itu seperti tidak bersemangat begitu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu Ari. Coba bisa diceritakan, Bu Ari? Iya, Bu Mus, betul sekali. Sebelumnya terima kasih banyak ya, berarti Bu Mus kan saya ya. Ada serak-serak ini, Bu Ari. Iya, mohon maaf ya Bu Mus ya. Sebelumnya terima kasih banyak loh Bu Mus sudah perhatian sama saya, sudah memperhatikan. Memang saya ini sedang ada sedikit masalah yang mengganjal Bu Mus. Jadi memang kalau Bu Mus tadi menyampaikan pengen bincang-bincang dengan saya, apakah saya keberatan? Memang sebenarnya saya memang butuh ini, lagi butuh cerita sama Bu Mus ini, pengen cerita sesuatu Bu. Ya, coba Bu Ari ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Iya Bu Mus. Sekarang ini kita kan lagi, saya kan lagi menjalani program pendidikan guru penggerak nih Bu Mus. Nah, di modul yang kemarin yang sudah saya pelajari terkait modul 2.1 itu kan saya mempelajari terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya Bu Mus, maaf saya agak batu-batu ini. Iya. Iya, maaf ya Bu Mus ya, agak batu-batu ini. Ya, jadi Bu Ari mau bercerita tentang pembelajaran berdiferensiasi ya? Betul, tentang penerapannya di kelas saya Bu Mus. Jadi begini, ketika saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu partner saya itu merasa kurang mendukung seutuhnya Bu Mus, jadi tidak mendukung 100%. Karena apa? Karena yang partner saya sampaikan itu, menurut beliau pembelajaran berdiferensiasi itu malah justru ribet. Karena apa? Karena untuk persiapannya itu membutuhkan waktu yang cukup ini untuk kegiatan mainnya kan jadi ada beragam. Jadi untuk mempersiapkan medianya juga harus butuh waktu juga, begitu Bu Mus. Itu yang pertama Bu Mus. Kemudian yang kedua itu, selain dari partner saya yang memang dukungannya belum 100%, itu murid-murid saya itu ketika saya
mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu terlihat belum bisa melaksanakan dengan baik. Contohnya, misalkan saya menyiapkan ada 3 kegiatan main sesuai, saya menyerahkan ke anak untuk bisa memilih sesuai minatnya. Tetapi kalau saya lihat itu anak-anak justru malah memilih kegiatannya itu bukan berdasarkan minat diri mereka, karena saya tahu sebelumnya, karena saya sudah memetakan kemampuan anak sesuai minatnya itu saya sudah melakukan asesmen awal. Tetapi pada saat kegiatan tersebut, anak-anak itu justru memilih kegiatannya itu tidak sesuai dengan minatnya, melainkan ikut-ikutan temennya gitu, Bu Mus. Oh, Begitu. Ya, tadi berarti permasalahan unek-unek Bu Ari tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi nih. Di situ buat Bu Ari yang belum begitu siap, kemudian anak-anak yang juga belum begitu siap, yang menurut Bu Ari tadi kata temannya Bu Ari ribet begitu nih. Coba sedikit diceritakan yang pernah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, tanggapan teman Bu Ari bagaimana dalam proses pembelajarannya, coba diceritakan sedikit. Iya, baik Bu Mus. Ketika di kelas itu kan untuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat itu kan saya menyiapkan ada 3 kegiatan main. Jadi di situ tuh ada kegiatan melipat, kemudian ada kegiatan mewarnai, begitu kemudian ada kegiatan yang menggunakan luspat. Jadi ada 3 kegiatan main yang tentunya 3 kegiatan tersebut kan kita harus menyiapkan medianya itu lebih membutuhkan waktu dan persiapannya juga lebih matang harusnya Bu Musia untuk mempersiapkan segala persiapan di kelas itu. Nah, kemudian partner saya itu berpendapat begini, beliau, kok jadi ribet ya Us, kalau yang dulu-dulu kan kita hanya satu kegiatan main saja menyiapkannya fokus itu aja gitu, kok ini kan jadi macam-macam, kita menyiapkannya kan harus ini berarti ya harus membutuhkan waktu lagi begitu. Jadi beliau itu juga di kelas itu kalau saya lihat itu ketika saya mulai menerapkan yang berdiferensiasi itu kurang begitu bersemangat karena memang dukungannya itu masih kurang Bu Mus, kurang 100% lah kalau saya lihat. Gitu. Oh ya, kalau DTK memang agak ribet ya Bu Ari. DTK kan pembelajarannya anak-anaknya juga masih kurang fokus, mungkin bu gurunya juga untuk mengkondisikan anak-anaknya juga masih agak sulit ya. Kemudian untuk anak-anaknya sendiri bagaimana Bu Ari? Sikap anak-anak tersendiri itu ketika Bu Ari mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi? Baik. Kalau untuk anak-anak sih sebenarnya ketika saya menyiapkan kegiatan main yang beragam itu sebenarnya anak-anak itu tertarik sih, cuma karena kadang kerjasama saya dengan partner saya yang belum klop itu, jadi manajemen kelasnya itu jadi kurang baik, kemudian anak-anak itu belum bisa kami arahkan untuk mengikuti kegiatannya itu sesuai dengan minat anak. Tetapi karena anak itu kadang kan kalau di usia TK, kok aku temannya ini gitu kan. Nah, kalau si temannya itu misalkan si A milih kegiatan melipat, si B padahal kalau dilihat dari asesmen awalnya itu untuk kegiatan melipat sebenarnya kurang tertarik, tetapi karena ikut-ikutan tersebut jadi oh iya aku mau melipat gitu, jadi ikut-ikutan tidak sesuai dengan benar-benar sesuai minat anaknya begitu Bu Mus. Itu untuk yang kondisi anak-anaknya. Ya. Begitu. Ya, Bu Ari. Kalau di sekolah dasar kan ada apa itu tujuan pembelajaran. Misalnya hari ini kita belajar misalnya ya kalau saya kelas 6. Saya kan hari ini belajar misalnya magnet. Kita kan membagi 3 kelompok kalau berdiferensiasi. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Kalau di TK bagaimana itu pengelompokannya Bu Ari? Kalau di TK sih sementara ini kalau di TK sementara ini saya berdasarkan minatnya dulu. Karena anak-anak itu yang ada yang lebih ke minat kayak mewarnai, suka yang mewarnai, ada yang memang bisa minatnya itu lebih ke menggunakan alat-alat
seperti luspat itu praktek langsung menggunakan biji-bijian, terus menggunakan ya yang luspat gitu Bu Mus. Ada juga yang suka dengan apa namanya anak yang aktif itu memang kadang kita memberikan pembelajarannya lebih berbeda lagi dengan lebih banyak geraknya begitu. Oh, begitu. Tetapi untuk saat ini anak-anaknya masuk ke berkelompok gitu, Bu Ari? Belum Betul. dikondisikan. Iya, kalau di usia TK memang seperti itu, Bu Mus. Jadi anak-anak itu masih kalau orang Jawa bilang itu bolo-bolonan itu, Bu Mus. Masih Oh ya, bolo-bolonan ya. Untuk tadi Begitu. kaitannya dengan yang membuat risau itu sebenarnya cenderung ke anaknya atau ke rekan sejawatnya, Bu Ari? Kalau saya sih itu sebenarnya saling berkaitan sih, Bu Mus. Ketika partner saya itu tidak mendukung penerapan pembelajaran berdiferensi secara seutuhnya itu, saya merasa bahwa ketika saya pengen melakukan aksi di kelas, itu kalau memang kurang dukungan dari partner mengajar kan memang tentunya kurang bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya mungkin untuk manajemen kelasnya, anak-anak biar bisa terkondisi dengan baik itu seperti apa langkah-langkahnya ketika tidak ada dukungan dari partner saya, kan untuk kondisi di kelas memang saya rasa tidak akan berjalan dengan baik, Bu Mus. Jadi itu saling berkaitan kalau saya pikir, saya rasakan. Begitu. Begitu ya Bu Ari. Itu kan galaunya Bu Ari setelah Bu Ari mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk sebelumnya, coba untuk pembelajaran sebelumnya diceritakan bagaimana sebelum berdiferensiasi itu Bu Ari. Apakah mereka lebih bersemangat atau bagaimana coba rekan kerja juga anak-anaknya juga? Iya, kalau yang sebelumnya sih kita pembelajaran itu dengan satu kegiatan Bu Mus. Jadi kegiatan misalkan kita mau mengajarkan anak-anak tentang alat transportasi misalnya. Jadi kita kegiatannya mungkin membuat alat transportasi dengan menempel bentuk geometri misalnya. Kegiatannya cuma satu itu, menggunakan kertas yang sudah disiapkan. Oh ini rodanya, ini nanti badan mobilnya itu sudah kami siapkan. Jadi hanya satu itu pilihannya menggunakan maaf ya Bu ya, masih ada bel. Oh, itu bel dari Bu Ari ya? Saya kira sound system saya yang error. Sudah. Sudah, Bu Ari, bisa dilanjut? Iya, maaf ya Bu Mus ya, itu dari bel sebelah. Nah, begitu Bu, jadi kegiatannya itu hanya satu, menggunakan satu media begitu. Anak-anak memang ya hanya mengikuti apa yang diinstruksikan sama gurunya begitu. Kemudian untuk terkait partner saya memang karena kegiatannya sudah berjalan seperti itu ya enjoy aja karena sudah terbiasa. Jadi menyiapkan untuk medianya juga sudah biasa, hanya satu kegiatan ya sudah berjalan seperti biasanya. Gitu Bu Mus. Ya, kalian ada perubahan ya. Berarti lebih enakan, lebih mudah yang pembelajaran biasa ya Bu Ari. Yang berdiferensiasi ini agak begitu ribet juga ya untuk anak-anak TK. Iya, kalau menurut partner saya sih seperti itu. Cuma menurut saya setelah saya belajar terkait pembelajaran berdiferensiasi itu memang bagus sih sebenarnya. Jadi kita memberikan kegiatan main yang beragam itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan minat anak. Jadi saya pengen juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, harapan saya itu memang partner saya itu bisa mengerti, bisa memahami apa yang ingin saya terapkan terkait apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, begitu Mas. Iya, Bu Ari, dari ini nih tadi yang digalaukan Bu Ari tentang pembelajaran ini berkaitan dengan rekan kerja, berkaitan dengan anak-anak, itu menurut Bu Ari solusi yang sesuai bagaimana ini Bu Ari, menurut Bu Ari sendiri coba? Solusi yang sesuai ya mungkin karena tadinya sih saya sudah mengkomunikasikan ke partner saya tersebut terkait saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Bu Musia, karena mungkin saya kurang pandai kali ya Bu Musia dalam menyampaikannya.
sehingga mungkin teman saya belum bisa memahami dengan baik tujuannya apa, begitu ya. Ya mungkin kedepannya saya akan berkoordinasi dengan tim kurikulum, dengan bagian kurikulum, karena kebetulan bagian kurikulum juga mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi kan satu vlog ya, satu visi terkait penerapan ini agar bisa disosialisasikan secara bersama-sama, mungkin itu langkahnya. Itu yang pertama. Itu, iya. Yang pertama, berkoordinasi dengan kurikulum berkaitan dengan rekan sejawat ya, Bu Ari. Kemudian untuk yang ke anak-anaknya bagaimana ini nanti? Coba menurut Bu Ari solusinya. Iya, untuk yang ke anak-anaknya mungkin anak-anak itu cenderung ikut-ikutan memilih kegiatan main ikut temannya itu karena mungkin kegiatan yang saya berikan kegiatan lainnya itu mungkin terlihat kurang menarik kali ya untuk anak tersebut yang cenderung ikut-ikutan. Jadi mungkin saya nanti akan mencoba menyiapkan kegiatan yang lebih menarik lagi, kemudian mungkin sebelum pembelajaran dimulai nanti saya akan memberikan motivasi ke anak-anak untuk memilih kegiatan mainnya itu tidak ikut-ikutan temannya, tapi sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak, begitu mungkin ya Bu Mus ya. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi menurut Bu Ari ada 2 tadi ya, untuk rekan sejawat nanti mau berkoordinasi. Kemudian untuk anak-anak nanti bisa diberi motivasi. Begitu ya Bu Ari. Iya, terus ini tadi solusi itu Bu Ari mau melaksanakannya mulai kapan coba perkiraannya? Iya, ya ini kan pekan ini masih hari Senin ya Bu Mus ya. Mungkin saya karena besok itu bagian kurikulum sudah menyampaikan mau izin, mungkin hari Rabu nanti saya akan segera menemui bagian kurikulum untuk segera menyampaikan apa yang menjadi maksud saya, kemudian untuk segera menyusun ini mungkin kapan pelaksanaan akan diadakan sosialisasi terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian untuk ke anak-anaknya, ya semoga di dalam minggu depannya lagi setelah mendapat sosialisasi dari bagian kurikulum, teman saya atau partner saya mengajar itu bisa lebih memahami apa yang menjadi tujuan saya, bisa saling berkolaborasi sehingga bisa tercipta pembelajaran yang menyenangkan, asik, dan bisa klop antara saya dengan partner saya, Bu. Semoga saja ya bisa terlaksana dengan baik. Ya, Bu Ari, amin ya. Sejenak kita tak terasa ya Bu Ari, tidak terasa sudah beberapa waktu kita ngobrol bersama, membahas galaunya Bu Ari, kemudian nanti solusinya. Baik Bu Ari, semoga nanti dari permasalahan Bu Ari mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan hati Bu Ari, dan nanti kedepannya baik juga untuk kelancaran pembelajaran di TK-nya Bu Ari. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Mus atas doanya, atas motivasinya. Saya bisa berjalan dengan baik ya Bu Mus ya. Amin. Ya, bagaimana Bu Ari perasaannya sekarang setelah menceritakan permasalahannya Bu Ari? Iya, alhamdulillah. Iya, perasaan saya senang sekali Bu Mus. Bu Mus sudah menjadi teman saya untuk berbincang-bincang hari ini. Saya merasa lega karena sebelumnya saya berpikir bahwa bagaimana ya apa yang harus saya lakukan ini untuk bisa membuat pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik, itu apa sih langkahnya gitu. Saya masih bingung tadinya, tapi setelah berbincang-bincang dengan Bu Mus saya jadi tahu langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Begitu Bu Mus, terima kasih banyak ya Bu Mus ya. Ya, alhamdulillah ya Bu Ari, perbincangan kita hari ini bermanfaat ya untuk saya sendiri, kemudian untuk Bu Ari juga. Kita bisa lanjut lagi di lain waktu ya Bu Ari bincang-bincangnya. Ya, baik Bu Mus. Terima kasih banyak ya Bu Mus ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur ya Bu Ari. Amin, amin. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mus. Sama-sama. Bisa